Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sekarang kita akan belajar tentang matematika. Nah, untuk anak-anak kelas 3 yang baru masuk kelas 3, tentu akan belajar tentang bilangan cacah 4 angka. Nah, bilangan cacah 4 angka ini kita akan belajar sampai ke ribuan. Yang dulunya kelas 2 masih belajar sampai puluhan dan ratusan, kelas 3 anak-anak akan belajar sampai ribuan. Nah, kita akan belajar yang pertama, membaca lambang bilangan 4 angka. Yang kedua, menuliskan lambang bilangan 4 angka. Yang ketiga, menentukan nilai tempat bilangan 4 angka. Nah, Ibu harap semua anak-anak semangat ya, karena pembelajaran ini akan sangat berguna untuk kehidupan kita. Yang pertama, kita akan belajar membaca lambang bilangan 4 angka. Nah, kira-kira bagaimana ya cara membaca lambang bilangan 4 angka? Nah, contohnya 2523 dibaca dengan 2523. Nah, selanjutnya 3054 dibaca dengan 3054. Nah, contoh selanjutnya 5555 dibaca dengan 5555. Nah, selanjutnya kita akan belajar menuliskan lambang bilangan 4 angka. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana membaca. Nah, sekarang kita akan menuliskan nih, 2475, kira-kira ditulis lambangnya seperti apa ya? Ya, benar. 2475. Nah, selanjutnya 2275 dituliskan dengan 2275. Selanjutnya 1450 ditulis dengan 1450. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menentukan nilai tempat bilangan 4 angka. Nah, di sini Ibu ada satu gambar di mana terdiri dari kubus-kubus kecil. Nah, jika kita hitung satu persatu, kubus ini akan berjumlah sebanyak 1000 atau 1000 ya. Nah, ini bisa disebut dengan ribuan, terdiri dari 4 angka, dan nolnya ada 4. Nah, gambar kedua ini adalah gambar kubus-kubus kecil yang jika kita hitung satu persatu akan berjumlah 100. Nah, bisa dibaca dengan ratusan, terdiri dari 3 angka dan nolnya ada 3. Yang ketiga, gambar ketiga ini jika kita hitung kubus kecilnya akan berjumlah 10. Nah, jika kita sebut atau kita namakan ini puluhan, terdiri dari 2 angka dan nolnya ada 2. Dan gambar keempat ada satu kubus kecil. Nah, ini dinamakan atau disebut dengan satuan, terdiri dari 1 angka dan nolnya ada 1. Contoh soalnya, jika kita memiliki angka atau bilangan 4 angka yaitu 1344, bisa kita jabarkan dalam bentuk kubus-kubus kecil. Nah, akan ada satu kubus kecil dengan berjumlah 1000 atau 1 ribuan, atau ditulis dengan 1000 ditambah dengan 3 kubus kecil, 300-an ya. Ada 300-an. Nah, ditulis 300, akan ada 40-an ya, akan ada 40-an. Dan ditulis 40 dan akan ada 4 satuan. Nah, ditulis 4.
Selanjutnya, jika ada bilangan 4 angka 2475, kita lihat lagi. Kubus yang berjumlah ribuan ini ada 2, berarti dia ada 2 ribuan. Ditulis 2000. Nah, kubus yang berjumlah 100 ini ada 4, berarti dia ada 400-an atau ditulis 400. Selanjutnya akan ada 70-an atau ditulis 70-an atau ditulis lagi 70. Nah, dan ada 5 satuan, ya, ditulis 5. Nah, kita akan menentukan nilai tempat atau letaknya, ya. 7 ini merupakan satuan, 7 satuan. 2 ini merupakan 20-an. 0 ini merupakan 0 ratusan, dan 3 ini merupakan 3 ribuan. Selanjutnya ada bilangan 4 angka 5408. 8 ini adalah satuan, 0 ini adalah puluhan, 4 ini adalah ratusan, dan 5 ini adalah 5 ribuan. Nah, jika kita memiliki contoh soal atau soal dengan bilangan 4 angka 8231, ini akan sama dengan 8 ribuan atau biasa ditulis dengan 8.000 ditambah dengan 200-an atau biasa ditulis 200 ditambah dengan 30-an atau biasa ditulis 30 dan ditambah dengan 1 satuan atau biasa ditulis 1. Nah, selanjutnya, jika kita memiliki bilangan 4 angka 2222, maka akan sama dengan 2 ribuan atau biasanya ditulis dengan 2000, ditambah dengan 200-an atau biasa ditulis dengan 200, ditambah dengan 20-an atau biasa ditulis dengan 20, dan ditambah dengan 2 satuan atau biasa ditulis dengan 2. Selanjutnya, jika kita memiliki bilangan 4 angka 7510, bisa ditulis dengan 7 ribuan atau 7000, ditambah dengan 500-an atau biasa ditulis 500, ditambah dengan 10 atau biasa ditulis dengan 10, dan ditambah dengan 0 satuan atau biasa ditulis 0, ya. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah selesai belajar tentang bilangan caca, yaitu membaca bilangan caca, menuliskannya, dan menentukan nilai tempatnya. Eits, jangan senang dulu. Nah, supaya anak-anak tidak lupa, Ibu sudah memberikan latihan untuk anak-anak kerjakan. Nah, latihannya ini anak-anak kerjakan, tapi tidak boleh orang tua yang mengerjakannya, tapi boleh dibantu oleh orang tua ya. Selamat mengerjakan latihan-latihan soal berikutnya. Tetap semangat! Nah, ini ada beberapa soal latihan yang Ibu sudah buatkan. Anak-anak boleh mengerjakannya. Ada 1 soal, 2 soal, 3 soal, 4 soal. Nah, anak-anak ingat ketika mengerjakan latihan soalnya, anak-anak harus membaca terlebih dahulu instruksinya atau cara pengerjaannya, lalu mengerjakannya dengan baik di buku latihannya ya. Selamat belajar dan selamat berlatih ya anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.